Advokat bela rakyat desak Polri usut tuntas penimbunan pupuk dari akarnya. Ditipiter Bareskrim Mabes Polri mengangkut barang bukti penimbunan pupuk subsidi di Tiu Indraloka II, Kecamatan W. Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Barang bukti pupuk bersubsidi sebanyak 148,9 ton dengan jumlah 2.978 karung, dengan rincian NPKPOSKA 2003 karung dan urea 975 karung, itu diangkut menggunakan beberapa mobil tronton ke gudang pupuk Pusri di Kampung Jaya Makmur, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Tulang Bawang. Gudang pupuk subsidi ilegal milik Kayat, di Tiu Indraloka II, Kecamatan W. Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, itu digerebek Bareskrim Mabes Polri, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Pemilik gudang pupuk ilegal Kayat, juga terlihat dimintai keterangan oleh anggota penyidik di Tipiter Bareskrim Mabes Polri. Anggota di Tipiter Bareskrim Mabes Polri, Kompol Dolin Nelson Nainggolan, saat di TKP tidak berkenan memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengangkutan barang bukti pupuk subsidi tersebut. Kayat pemilik gudang penimbunan ratusan ton pupuk subsidi itu juga tidak bersedia memberikan keterangan kepada seluruh wartawan yang meliput. Dari saat penggerebekan sampai dengan pengangkutan barang bukti terhadap ratusan ton pupuk subsidi tersebut, pemilik gudang pupuk subsidi Kayat tidak ditahan oleh Ditipiter Bareskrim Mabes Polri. Sekretaris Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat, Advokat Bela Rakyat YLHBRABR Provinsi Lampung, Ferdian Utama SH, meminta Ditipiter Bareskrim Mabes Polri untuk segera menahan pemilik gudang pupuk subsidi ilegal itu. Penimbun pupuk subsidi hingga ratusan ton ini sangat merugikan petani, ini termasuk merupakan mafia yang harus ditindak tegas, terang Ferdian. Diberitakan sebelumnya, gudang pupuk subsidi ilegal milik Kayat di Tiu Indraloka II, Kecamatan W. Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung itu, digerebek Bareskrim Mabes Polri, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Salah satu sumber warga yang enggan disebut identitasnya, menyampaikan bahwa penggerebekan terhadap gudang pupuk subsidi milik MKY itu jumlahnya mencapai lebih dari 100 ton. Gudang pupuk subsidi milik MKY digerebek oleh anggota dari Bareskrim Mabes Polri, jumlahnya lebih dari 100 ton, terang sumber. Gudang pupuk yang terletak di dekat Pasar Indraloka II itu langsung dipasang polis lain, pemilik gudang pupuk MKY turut diamankan pihak kepolisian. Dihubungi melalui ponsel, MKY membenarkan adanya penggerebekan gudang pupuk subsidi miliknya. "Iya benar mas, ini saya masih diperiksa di Polres," terangnya singkat. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, AKP Dailami, saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp mengatakan, pengamanan terhadap gudang pupuk di Tiu Indraloka II, Kecamatan W. Kenanga itu langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Itu yang mengamankan dari Bareskrim bukan dari Polres Tulang Bawang Barat, sementara infonya dilakukan pemeriksaan di Polres Tulang Bawang, karena aksesnya lebih dekat dengan Tulang Bawang, terangnya. Kapolres Tulang Bawang AKBP Jibrail Bataawi, SIK, saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, agar menanyakan Satreskrim, silahkan tanyakan ke Reskrim ya mas, katanya singkat. PLT Kasat Reskrim Tulang Bawang, Ibda Sobrun, saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada di Reskrim Tulang Bawang pengamanan pupuk subsidi, enggak ada di sini penangkapan pupuk, katanya singkat. Saat dikunjungi, kondisi gudang pupuk milik MKY di Tiu Indraloka II, Kecamatan W. Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam keadaan tertutup dan terkunci, tidak dijumpai polis lain di pintu gerbang gudang. Anak MKY yang tidak mau menyebutkan namanya membenarkan kejadian penggerebekan gudang pupuk subsidi milik ayahnya itu. "Iya benar, waktu penggerebekan itu ada 2 mobil polisi, Bapak masih diperiksa di Polres Tulang Bawang," katanya. Dari Tulang Bawang Barat, Holidi, Doktor Hukum TV melaporkan. Menurut saya, karena awalnya juga setahu saya, karena ini kebutuhan masyarakat setelah pupuk bersubsidi ini tidak diperkenankan masuk ke daerah perkebunan, ya setahu saya yang terpenting masyarakat bisa terlayani kan, apakah dia selalu memberikan kemudahan menurut hemat saya tadinya gitu. Nggak tahu berita seperti ini kan gitu.
Tapi memang awalnya dari awal kita tahu Pak ya kalau Pak Kayat ini bisnis pupuk subsidi Ya, ini. kalau subsidi awalnya kita memang pengecer beliau ini. Pengecer sehingga kita keluarkan RDKK segala macam ketika itu kan gitu. Rencana detail kebutuhan kelompok namanya seperti itu. Kita juga merekomendasi itu ketika itu gitu. Nah, terkait pelanggaran yang dilakukan seperti ini, seperti yang tanggapan dari kepala kampus ini gimana? Ya menurut saya ya biar seperti apa. Nah terkait itu, yang tahunya saya kan kebutuhan masyarakat terlayani tadinya kan itu aja keterangan saya seperti itu. Tapi sebelumnya berarti kampung memfasilitasi bisnis dari Bapak Kayat ini? Ya kalau memfasilitasi dari awal kan pengecer, betul pengecer. Awalnya yang resmi pengecer dia tadi. Saya tidak akan mengelak kalau itu gitu loh. Berapa lama nih Pak? Kalau ini ya setahu saya ya ini mungkin 2023 kayaknya kan kebutuhan apa namanya terkait peraturan yang baru ya terkait dengan pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan daerah persawahan ya mulai itulah peraturan itu. Untuk berdiri gudangnya Pak sudah berapa lama Pak? Oh berdiri gudang udah lama, murah di pengecer kok. Untuk harganya sendiri berapa Pak karung ini? Nah kalau harga sendiri ya kurang paham saya. Tadi tidak memantau sejauh itu gitu. Kemudian kalau untuk pupuk ini sendiri Pak, ini dijual kemana jadi Pak? Di seputaran memang petani sini? Petani masyarakat yang lokal karena ribuan masyarakat kita. Ya. Ada berapa ton ini Pak? Yang Nah kalau sepengetahuan kepala kampung? ya itu kan kalau sedetil itu saya mengetahui atau tidak tentunya. Seperti apa laporan dari ketika diperiksa ya itu mungkin kan. Kalau mentang proses ya dulu tidak tahu itu loh. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Kalau gitu.